sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, menjaga agama Nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan khidmat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin. Al-Imamu Abu Hanifah huwa Nu'manu ibnu Thabit ibnu Zawta, wulida sanata thamanina minal hijrah bil Kufah. Yang pertama dari imam-imam madhab yang terkenal, yang masyhur sampai sekarang masih ada madhabnya dan bisa kita ketemui lantaran sudah dibukukan dan banyak muridnya yang melestarikan ajarannya. Yang pertama adalah Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu nama lengkapnya siapa? Nu'man bin Thabit. Nu'man bin Thabit. Wulida sanata thamanin. Imam Abu Hanifah dilahirkan tahun 80 Hijriah bil Kufati, di Kufah. Walamma syabba talaqqal fikha an Hammad bin Abi Sulaiman. Ketika muda, Imam Abu Hanifah ini talaki fikih atau ngaji fikih kepada Hammad bin Abi Sulaiman, gurunya. Wa kana dzalika fi awailil mi'ah ats-tsaniyah, dan itu terjadi pada awal-awal ratusan yang kedua, maksudnya tahun 200-an. Lahirnya 80 Hijriah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat tahun 20 Hijriah. Maaf, 10 Hijriah. Ya, maaf, 10 Hijriah. Rasulullah wafat tahun 10 Hijriah. Setelah Hijriah itu artinya 10 Hijriah. Kemudian Khulafaur Rasyidin, 4 orang sahabat utama ini, dari Sayyidina Abu Bakar 2 tahun, Sayyidina Umar 12 tahun, Sayyidina Utsman 15 tahun, Sayyidina Ali 5 tahun. Ya, kira-kira itu 40 tahun. 10 tambah 40 berapa tuh? 10 tambah 40 50-an ya, tahun 50-an. Nah, setelah itu baru ada satu kekuasaan, satu dinasti yang namanya Daulah Bani Umayyah. Nah, tahun 80-an lahirlah Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini termasuk mengalami peralihan antara Bani Umayyah dengan Bani Abbasiyah setelahnya. Nanti akan kita lihat Imam Abu Hanifah. Jadi ngalamin. Imam Abu Hanifah lahir tahun 80 Hijriah di Kufah. Wa sami'a katsiran min ulama'i tabi'in. Beliau mendengarkan banyak dari ulama-ulama tabi'in, muridnya sahabat. Ka'atha bin Abi Ribah wa Nafi maula bin Umar. Seperti Atha bin Abi Robah dan juga Nafi sahayanya atau maulanya Ibnu Umar. Adraka Abu Hanifah tahawulal amri min Bani Umayyah ila Bani Abbas. Imam Abu Hanifah ini mengalami atau mendapati pergantian urusan atau pemerintahan dari Bani Umayyah kepada Bani Abbas. Wa kanat al-Kufah markazal harakatil kubra. Kufah saat itu menjadi pusat pergerakan besar fi hadal intiqali, dalam peralihan ini. Jadi semacam revolusi atau reformasi. Wa biha tammat bai'atu Abil Abbas, dan di sanalah di Kufah sempurnalah bai'at atau janji setia kepada Abul Abbas As-Saffah. Abul Abbas As-Saffah. Walam nasma lahu fitil kalharati dzikron illa annahu yuqalu, dan kita tidak mendengar bagi Imam Abu Hanifah dalam pergerakan itu penyebutan apapun kecuali bahwasannya yuqalu, dikatakan inna Yazid bin Hubairah walal Iraq, bahwa Yazid bin Hubairah ini menguasai Irak.
min qabli Marwan bin Muhammad, sebelum Marwan bin Muhammad. Aradu alaihi wilayatul qada, kemudian menyerahkan kepadanya kekuasaan hakim. Fa'aba, maka Imam Abu Hanifah menolak. Fadorobahu, maka kemudian Yazid bin Hubairah ini memukul Abu Hanifah min ajli dalika, karena menolak itu. Ini yang bisa dicatat dari persentuhan Imam Abu Hanifah dengan kekuasaan Bani Umayyah. Udah ada gesekan. Udah ada, tapi tidak mau diangkat menjadi qadhi. Bani Umayyah itu kira-kira 90 tahun, saudara. 90 tahun itu berganti dari satu presiden ke presiden lainnya, atau dari satu Amirul Mukminin ke Amirul Mukminin lainnya. Mereka menyebutnya khalifah. Mereka menyebutnya khalifah. Padahal khalifah itu sendiri artinya pengganti. Ya kalau disebut pengganti, penggantinya siapa ya? Kalau Sayyidina Abu Bakar masih pantas, saudara. Sayyidina Abu Bakar disebut khalifah Rasulullah, penggantinya Rasulullah. Sayyidina Umar ada yang manggil. Waktu itu sebagian orang Islam manggil khalifati Rasulullah. Wahai penggantinya pengganti Rasul. Maksudnya penggantinya Sayyidina Abu Bakar. Wahai penggantinya Kedua kalinya. dua kali, pengganti dari penggantinya Rasul. Wa ya khalifati Rasulillah. Kata Sayyidina Umar, antumul muslimun wa ana amirukum. Kalian orang-orang muslim, kalian orang Islam, dan saya amir kalian. Amir itu yang ngurusin, amr itu urusan. Amir, saya adalah yang ngurusi urusan kalian. Maka sejak saat itu Sayyidina Umar disebut Amirul Mukminin, nggak mau disebut khalifah lagi. Karena kalau itu repot, saudara. Sayyidina Umar khalifati Rasulullah, pengganti dari pengganti Rasulullah. Utsman begitu juga. Nanti Utsman begitu juga. Khalifati Rasulullah, pengganti dari penggantinya Rasul. Nanti Sayyidina Ali panjang jadinya. Maka sejak Sayyidina Umar sebutannya Amirul Mukminin. Bani Umayyah kemudian mengubah lagi istilah ini. Amirul Mukminin diubah. Bani Umayyah lebih senang pakai khalifah. Karena memang khalifah itu Tinggi derajatnya. ada di Quran. Jadi dari dulu ayat Quran itu udah banyak yang dipakai buat kampanye, saudara. Inni ja'ilum fil ardi khalifah. Emang ada khalifah. Makanya di awal Bani Umayyah udah menggunakan istilah khalifah. Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan. Nanti anaknya Yazid bin Muawiyah. Anaknya lagi Muawiyah lagi. Bolak-balik aja itu namanya. Muawiyah bin Yazid. Yazid bin Muawiyah. Muawiyah ini cucunya Muawiyah. Ini disebut Muawiyah II. Muawiyah dan seterusnya. Nah, sampai pada di sini yang disebutkan sampai pada seorang gubernur Bani Umayyah yang namanya Yazid bin Hubairah. Yazid bin Hubairah kala itu sekitar tahun 200-an. Kala itu 200 Hijriah. Jadi kalau tadi 50 tambah 90 kan 50 kan mulai Bani Umayyah, tambah 90 sekitar tahun 100. Iya, 140-an ya. Tahun iya benar 140-an. Tahun 140-an nih. Tahun 140-an itu seorang gubernur Yazid bin Hubairah, gubernur Irak saat itu, masih wilayah kekuasaan Bani Umayyah. Ini pernah menawarkan Imam Abu Hanifah sebagai qadhi atau hakim di sana, tapi Imam Abu Hanifah nggak mau, menolak saat itu, ditolak oleh Imam Abu Hanifah. Siapa Yazid bin Hubairah? Yazid bin Hubairah itu khalifah sebelum Marwan bin Muhammad. Siapa Marwan bin Muhammad? Marwan bin Muhammad ini khalifah terakhir Bani Umayyah. Jadi bisa dikatakan masa-masa itu peralihan, memang Bani Umayyah lagi hancur-hancurnya lah. Udah lemah banget kekuasaannya, dan di mana-mana itu udah dicaci maki Bani Umayyah. Beda sama masa sebelumnya, ada Umar bin Abdul Aziz. Kemudian ada Muawiyah sendiri termasuk sahabat Rasulullah, dan memang masanya pada waktu itu sedang makmur-makmurnya. Tapi makin kesini, makin belakangan, ini banyak khalifah-khalifah atau gubernur-gubernur ini banyak yang melakukan penyelewengan kekuasaan, korupsi. Nah, pada masa itu Imam Abu Hanifah ditawarkan
memang lagi mundur-mundurnya Bani Umayyah, tidak mau Imam Abu Hanifah, akhirnya dipukul oleh Yazid bin Hubairah ini. Ini yang disebutkan dalam sejarah antara persinggungan Imam Abu Hanifah dengan kekuasaan pada waktu itu, yaitu Bani Umayyah. Nanti setelah Bani Umayyah baru digantikan oleh Bani Abbasiyah. Tadi disebut di situ oleh Syekh Huduribek, Bani Abbasiyah itu dimulai pertama kali oleh seorang namanya Abul Abbas As-Saffah. Safaha yasfahu itu artinya yang menumpahkan darah, saudara. Saffah itu, Safaha yasfahu itu artinya yang menumpahkan darah. Memang Abul Abbas As-Saffah ini kejam. Bani Umayyah di mana-mana dikejar-kejar, termasuk Marwan bin Muhammad ini dapat dibunuh sama Abul Abbas As-Saffah. Abul Abbas As-Saffah ini jauh, ini masanya ya bukan tabiin juga, bukan juga salaf juga, bukan, ini udah jauh, ini orang-orang politik ini. Orang-orang politik yang memang sadis-sadis. Nah, kita kembali lagi ke pembicaraan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mengalami peralihan ini, mengalami masa-masa reformasi, peralihan dari orde Bani Umayyah kepada orde Bani Abbasiyah. Wa inna idza sahala wa idza sahala alaina an nafhama iba syakhsin, dan kita atau idza suhila alaina, ketika dipermudah bagi kita memahami iba syakhsin, keengganan seseorang, ayatawallal qada, untuk memegang kehakiman, fala nakadu nafhamu, maka kita hampir tidak bisa paham annahu yudrabu ala dzalik, bahwa dia dipukul karena tidak mau itu. Id annad darba bisauti, karena sungguhnya memukul dengan pecut, wa huwa nihayatul ihtikar, itu adalah sebuah puncak meremehkan, itu udah parah, udah sangat merendahkan. La yaf'aluhu aqilun, yang tidak pernah dilakukan oleh orang yang berakal. Liyahmila insanan antawalli asyrafil manasib, supaya menanggung seseorang untuk mengurusi atau menguasai manasib, itu jabatan-jabatan yang paling mulia, ba'dal imarati, setelah Amirul Mukminin atau setelah pemerintahan. Wa huwa mansabul qada, yaitu jabatan hakim. Idza lam yakun, ketika tidak ada. Tsumma illal ibaa, kemudian kecuali keengganan. Fa inna la nadhunnu, maka kita tidak menduga, annahu yahdutsu fi qalbil amir, bahwa itu terjadi dalam hati seorang pemerintah atau seorang pemimpin, minad dogni, dari keengganan, ma yahmiluhu ala ijra'i tilkal uqubati, sesuatu yang mendorongnya untuk melaksanakan hukuman itu, hukuman cambuk. Wala siyama annal fuqaha, dan lebih-lebih bahwasannya ahli fikih saat itu kanu mutawaffirina bil Kufah, itu pada kumpul di Kufah semua. Wala yu'azzu ala ibni Hubairah ay yakhtara min bainahum, dan tidaklah mudah atau tidaklah sulit untuk Ibnu Hubairah memilih man min bainihim, di antara mereka yang kumpul ahli fikih, man yuaddi hadhil muhimmah, terhadap apa yang mendatangkan pentingnya ini. Man yuaddi hadhil muhimmah, orang yang menyebabkan posisi penting ini. Ini penjelasan dari Syekh Huduribek, kenapa Imam Abu Hanifah itu nggak mau untuk memegang jabatan qadhi. Jabatan qadhi itu sekarang semacam Mahkamah Agung dah. Mahkamah Agung ditolak oleh Imam Abu Hanifah. Dan waktu itu dipukul di sini maksudnya adalah dicambuk. Padahal cambuk itu hukuman yang paling merendahkan. Ya, orang zina kan cambuk. Begitu juga syaribul khamr, yang minum khamr, dicambuk juga. Ini udah sebuah salah. Iya, ini sebuah upaya untuk merendahkan Imam Abu Hanifah. Padahal waktu itu, di Kufah kumpul banyak ahli fikih. Kenapa kok yang dipilih Imam Abu Hanifah? Ini masih dianalisa oleh Syekh Huduribek. Yang jelas di sini, saudara, Imam Abu Hanifah memang kumpul di Kufah atau bertemu dengan para fuqaha lain, berkumpul dengan ahli-ahli fikih lain. Ini di Kufah, di mana Kufah saat itu adalah pusat atau kota, tempat keramaian, di mana ilmu pengetahuan bahkan politik itu semua ada di Kufah pada waktu itu. Termasuk peralihan kekuasaan waktu itu ada di Kufah, dekat-dekat Baghdad,
dekat-dekat Basrah sana, itu wilayah sana sedang menjadi pusat peradaban, pusat pemerintahan dan pusat politik. Inni adhunnu anna mithla hadzal aradi kana al-gharadu minhu mihnatal ma'rudi alaihi wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.